Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdullah Rafiun di Abdullah Rafiun Channel. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pengertian vektor yang merupakan materi matematika, dan vektor ini sendiri merupakan kelanjutan dari apa yang sudah pernah dipelajari di SMP yang berkaitan dengan besaran. Nah, selain itu, mungkin di tingkat SMA juga akan dipelajari secara khusus di bidang fisika, yaitu yang berkaitan dengan vektor. Nah, di matematika sendiri ini akan dijelaskan secara rinci bagaimana penggunaan vektor di matematika, yaitu tentang pengertiannya, kemudian operasi-operasi yang ada di dalam vektor tersebut. Nah, untuk itu simak terus video ini sampai selesai. Bagi yang baru bergabung, silahkan di subscribe channel Abdul Rafiq Channel ini, kemudian nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Abdul Rafiq Channel ini. Oke, simak penjelasan berikut ini. Kita mulai dari pengantar vektor, ya, seperti saya sudah mengungkapkan tadi bahwa vektor itu diawali dari besaran, ya. Besaran itu terbagi dari dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Apa itu besaran skalar? Yaitu besaran yang tidak mempunyai arah, ya, besaran yang tidak mempunyai arah atau hanya mempunyai nilai. Sementara vektor ini mempunyai arah dan nilai. Nah, secara lebih rincinya seperti ini. Nah, skalar contohnya itu adalah luas, panjang, massa atau berat, waktu, dan lain-lain. Merupakan suatu besaran yang mempunyai nilai mutlak tertentu. Sementara besaran atau vektor contohnya itu adalah gaya, percepatan, berat, kecepatan, dan lain-lain. Merupakan suatu besaran yang mempunyai nilai mutlak dan arah tertentu. Nah, itulah vektor, ya, pengertian dari vektor. Nah, vektor disajikan secara geometris ini sebagai ruas garis berarah. Jadi, jika secara geometrisnya atau disajikan secara geometris, vektor itu adalah ruas garis yang berarah atau panah dalam ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3. Nah, bagaimana ruang berdimensi 2 berdimensi 3 itu? Nah, jika kita gambarkan dalam koordinat kartesius, ini adalah vektor yang berada di ruang berdimensi 2. Di koordinat kartesiusnya itu sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah gambar vektor berdimensi 2. Nah, jika berada di ruang berdimensi 3, maka gambarnya seperti ini. Ya, vektor OP yang tadi vektor OQ yang merah, maka yang di sini yang vektor OP ini berada di ruang berdimensi 3 dengan OP-nya itu adalah X, Y, Z. Sementara OQ tadi yang ini adalah R, Y. R, Y. Nah, ini gambar vektor berdimensi 3. Jadi, secara geometrisnya seperti ini yang berdimensi 2, ini yang berdimensi 3. Nah, selanjutnya, notasi ini yang berkaitan dengan notasi atau cara menuliskan vektor. Ini jika ada vektor, ini tadi bentuk penulisan dari vektor itu merupakan ruas garis yang berarah atau yang ada panahnya, ya, tanda panahnya, arahnya seperti ini dari A ke B, ya. Ini A disebut ada titik pangkal vektor. Sementara B ini yang ada tanda panahnya di sini, ujung tanda panah ini merupakan ujung vektor atau titik ujung. Nah, panjangnya ini adalah A. Nah, panjangnya A. Nah, notasinya adalah cara menuliskannya adalah seperti ini, ya. B disertai dengan tanda panah di atasnya. Itu menunjukkan bahwa vektor AB. Nah, panjang vektor AB yang ini ditulis sebagai ini, nilai mutlak AB. Jika kita sudah berbicara tentang panjang vektor AB, maka notasinya itu adalah seperti ini, diberi tanda nilai mutlak, ya. Tanda nilai mutlak AB ada garis panah di atasnya. Ya, ini adalah panjang vektor.
Nah, vektor AB yang ini juga dapat dituliskan dengan menggunakan huruf bercetak tebal ya sebagai AB. Nah, jika sudah bercetak tebal, maka tidak disertai lagi dengan tanda panah di atasnya. Nah, ini sudah menunjukkan ini bercetak tebal vektor AB ya. Nah, penulisan vektor lainnya dengan menggunakan satu huruf yaitu A, ini cetak tebal. A yang dimaksud itu adalah yang ini, ruas garis ini, mewakili ini ya. Atau A yang ada tanda panah di atasnya, ini tidak dicetak tebal ya. Atau A ya, yang bercetak tebal, atau A yang ada tanda panahnya jika tidak bercetak tebal. Jadi kesimpulannya, jika vektornya itu tidak dicetak tebal, maka diberi tanda panah di atasnya. Jika dicetak tebal penulisannya, maka tidak perlu dengan tanda panah. Selanjutnya, untuk notasi panjang vektor itu menggunakan tanda nilai mutlak. Oke, selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang arah dari vektor. Arah panah menentukan arah vektor ya, dan panjang panah menentukan besarnya vektor. Nah, seperti ini vektor V. Ya, vektor V arahnya ke atas. Jika pendeknya atau panjangnya setengah dari yang V tadi, berarti ini adalah 0,5, maka ini 0,5 vektor V ya, setengah dari V ini. Sementara yang ini arah panahnya ke bawah, panjangnya adalah 0,5 dari V tadi. Maka karena arah panahnya berubah, di sini adalah min 0,5 atau negatif 0,5 V dengan arah panahnya yang berlawanan arah dengan yang V sebelumnya. Kemudian yang ini 2 kali V, ini panjang dari panahnya ini 2 kali vektor V yang asli tadi yang ini. Dan yang ini adalah min 2V, berarti lawan dari atau kebalikan dari 2V ini. Panjangnya sama, namun arahnya yang berbeda. Nah, itu ya untuk arah vektor dan besar dari vektor. Nah, selanjutnya penggunaan vektor ini dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali ya, banyak sekali. Mulai dari aplikasi yang digunakan di Gojek sekarang atau Grab itu, atau dengan menggunakan Google Map itu, salah satunya merupakan bentuk dari pengaplikasian vektor ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana mengatur rute lalu lintas pesawat di udara juga menggunakan vektor. Nah, ini adalah salah satu contoh yang saya ambil peta Banjarmasin dari SPBU Pertamina ke Bandara Samsudin Nur. Ini juga menggunakan atau salah satu penerapan dari vektor ya, yang arah panah ini adalah hasil dari penjumlahan jalan yang dilewati dari SPBU Pertamina ini sampai ke Bandara Samsudin Nur. Ini adalah salah satu contoh dari penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini cukup saja mungkin. Selanjutnya kita akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana menggambar vektor itu dalam kita menggunakan aplikasi GeoGebra di Android. Kemudian operasi-operasi yang akan kita lakukan dalam vektor ini. Saya kira cukup ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Abdul Rafiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.